Jadi nanti di fluida statisnya ada 4 berapa ya? 1, 2, 3, 4 ya kalau nggak salah. 4 pokok bahasan. Yang pertama tuh tekanan hidrostatis. Terus yang kedua hukum Pascal. Yang ketiga hukum Archimedes. Terus yang keempat adalah yang berhubungan dengan tegangan permukaan, terus ada kapilaritas, sama kekentalan atau vis. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama untuk tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis itu pengertiannya sendiri, hidro itu kan cairan sama statis, artinya fluidanya tuh cairannya tuh diam gitu, nggak mengalir. Nah, jadi tekanan yang dihasilkan dari fluida itu sendiri gitu. Nah, besarnya tekanan hidrostatis adalah sebesar hasil kali dari massa jenis fluidanya dikalikan dengan percepatan gravitasi dan dikalikan dengan H. Nah, H di sini jangan keliru. H ini adalah kedalaman. Jadi jarak dari permukaan ke titik yang mau dicari tekanan hidrostatisnya. Jadi kalau di gambar ini H itu ya dari permukaan ke titik itu sendiri. Jadi yang H itu yang itu, bukan yang di bawah gitu ya. Jadi gini, diketahui kan jadinya massa jenis airnya 1000, G-nya 10, sama H-nya yang digunakan adalah yang dari permukaan ke titik tempat ikan itu berada, yaitu yang 40 cm. Nah, kalau udah begini, ya udah tinggal dihitung tekanan hidrostatisnya, massa jenisnya, kalikan dengan G-nya, kalikan dengan kedalamannya. Gitu. Jadi 1000 kali 10 kali 0,4. Jadi tekanan hidrostatisnya nilainya 4000. Ini adalah satuannya Pascal gitu. Yang B ya. Kayaknya cukup jelas sih kalau yang ini, aku harap nggak ada yang bingung ya. Terus selain kalau di tekanan hidrostatis kan tekanan yang ditimbulkan oleh si fluida. Nah, sebenarnya tekanan total di titik itu tuh bukan hanya tekanan hidrostatis saja yang bekerja di titik. Di suatu kedalaman itu bukan hanya tekanan hidrostatis saja, tapi ada juga tekanan dari luar fluidanya, yaitu tekanan udara gitu. Jadi makanya ada namanya tekanan mutlak. Nah, tekanan mutlak tinggal jumlahkan aja tekanan udara dengan tekanan hidrostatis di titik tersebut. Nah, besarnya tekanan udara itu kalau di ketinggian 0 dari permukaan air laut itu besarnya adalah 1 atm atau 10 pangkat 5 Pascal. Tuh. Jadi nanti tinggal dijumlahkan aja dengan tekanan hidrostatisnya. Gitu. Kemudian yang berhubungan dengan tekanan hidrostatik ada juga ini bentuk pipa U. Kayak gini. Nah, kalau bentuknya kayak gini, jadi awalnya muncul kenapa rumusnya kayak gini, rho 1 H1 sama dengan rho 2 H2, itu asalnya dari begini. Jadi andaikan ini titik A nih, dan di sini adalah titik B, ya dengan posisi yang sama. Nah, tekanan di titik A itu sama dengan tekanan di titik B. Tekanan hidrostatiknya maksudnya. Dalam keadaan setimbang, tekanan hidrostatik di titik A sama dengan tekanan hidrostatik di titik B. Nah, kalau di titik A, itu kan tekanan hidrostatiknya kan rho A kalikan dengan G kalikan dengan H-nya A kan, kedalamannya A. Kemudian kalau di titik B, rho B, karena di sini yang bekerja adalah fluida B, fluida yang biru ya, kali G kali H-nya B gitu. Nanti ini si
G-nya bisa dicoret aja. Nah, rho di titik A itu yang bekerja adalah rho 2, terus H-nya H2. Di B, rho 1, dan hanya H1. Makanya muncul rumus yang di atas tuh. Rho 1 H1 sama dengan rho 2 H2. Gitu. Kalau fluidanya ada banyak, misalnya gini. Ini ada gini ya. Ada 3 macam fluida gitu misalnya. Nah, kayak gini misalnya. Ini kan ada 3 macam fluida tuh. Nah, ini tinggal kita ambil bidang batas paling bawahnya yang mana. Itu kan yang ini nih. Bidang batas paling bawahnya. Nah, gini kan. Nanti tinggal misalnya ini A, fluida A, yang hijau fluida B, dan yang pink fluida C. Nanti di bidang batas ini tuh rho A, G, H, A, ditambah rho B, G, H, B, ini harus sama dengan rho C, G, H, C. Nah, G-nya nanti bisa dicoret, gitu. Jadi, tinggal rho A kali HA ditambah rho B kali HB sama dengan rho C kali HC. Dengan H-nya masing-masing adalah yang ini. Ini H-nya nih. Ini H-nya. Nah, yang ini HB-nya. Yang HC yang ini. Gitu. Ada pertanyaan dulu nggak? Lanjut, Kak. Oke. Nah, jadi kalau soalnya begini, yang ini, tinggal dihitung aja pakai rumus yang tadi. Ini kan ada raksa sama minyak ya. Jadi yang pasti sebentar. Berarti bareng-bareng ya kok. Karena ini raksanya massa jenisnya lebih besar, 13,6. Jadi yang raksa tuh yang ini. Nah, yang itu yang minyak. Ini itu. Nah, rho minyaknya 0,8 dan rho raksanya 13,6. Kemudian ketinggian raksa, H raksanya 1,6 cm. Gitu. Ya, ini tinggal dipakai rho minyak kali H-nya minyak sama dengan rho raksa kali H-nya raksa. Gitu. Masukin angkanya, minyak dicari kali 1,6. Itu. Minyaknya jadi bentar. Ini 2 ya. 27,2 cm. Begitu. Ada yang mau bertanya dulu nggak? Untuk bagian tekanan hidrostatis. Aman? Nggak ada pertanyaan? Aman, Kak. Oke. Kalau aman, kita lanjutin ke bagian yang hukum Pascal. Nah, di hukum Pascal ini bunyinya, pokoknya tekanan di dalam fluida itu diteruskan ke segala arah dan nilainya sama. Artinya tekanannya ke segala arah dan besarnya sama gitu. Nah, jadi misalnya ini ada wadah diisi fluida, kemudian pakai piston kita tekan. Nah, dengan tekanan sebesar P, jadi nanti semua bagian dinding wadahnya ini akan mendapatkan tekanan yang nilainya sebesar P juga gitu. Semuanya ini nilainya P gitu. Pokoknya intinya gitu. Nah, aplikasinya si hukum Pascal ini adalah di segala sesuatu yang ada kata-kata hidroliknya ini. Jadi dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, sama rem hidrolik ini adalah memanfaatkan prinsip kerja dari hukum Pascal gitu. Bentuk sederhananya tuh kayak gini. Jadi ada dua pipa bejana berhubungan yang
luas penampangnya tuh beda gitu. Yang satu kecil, yang satu besar. Jadi nanti pada saat yang bagian kecil ditekan, nanti akan timbul tekanan yang diteruskan ke segala arah kan. Nah, termasuk ke bagian yang ada di pipa yang gede gitu. Nanti ini akan ada timbul tekanan di situ. Nah, karena sama, jadi tekanan di bagian pertama itu akan menjadi nilainya sama dengan tekanan di pipa yang kedua gitu. Nah, seperti ini. Nah, ingat kalau rumus tekanan adalah gaya per satuan luas kan. Nah, makanya jadi F dibagi A gitu. Nah, nanti pengembangan dari rumus yang ini nih bisa ini aku cuman yang pertama cuman mindahin doang nih. Tukar tempat antara F2 sama A1, pindah luas doang. Tukeran silang gitu. Nah, nanti yang luasnya ini nih bisa bukan modifikasi, bisa di soalnya tuh diganti bukan luas yang diketahui tapi diameter atau jari-jari. Nah, kenapa di sini ada pangkat 2 itu karena rumus luas sendiri ini pipa kan penampangnya lingkaran ya. Jadi luasnya PR kuadrat atau 1/4 PD kuadrat. Nah, kuadratnya tuh dari sini. Itu makanya hati-hati kalau soal yang tentang hidrolik ini, tapi ininya apa yang diketahui di soal tuh jari-jari atau diameternya itu harus ada pangkat 2-nya gitu. Misalnya soalnya kayak gini. Ada piston B, luas penampangnya 1000 cm persegi, diberi beban 500 kg. Artinya di bagian B ini muncul gaya yang besarnya sama dengan berat bendanya. Atau F-nya adalah M kali G. Atau 500 kali 10. Jadi F-nya 5000 Newton. Kemudian di A berapa gayanya supaya sistem ini nih seimbang, atau maksudnya tuh paling enggak ininya nih bisa terangkat gitu. Gaya minimalnya berapa supaya si bendanya itu bisa terangkat. Nah, nanti kan ini diketahui bahwa sebentar ini ada 50 cm. Oh, berarti kan udah muncul tekanan ya. Gimana sih maksudnya? Oh iya. Di bagian yang ini nih udah ada tekanan kan sebetulnya. Yang besarnya sebesar P hidrostatis itu, yaitu Rho kali G kali H. Jadi ada P hidrostatis dulu yang nilainya, ini ada massa jenis 0,78 gram per cm kubik, itu sama aja dengan 780 kg per meter kubik. Itu. Jadi P hidrostatisnya 780 kali G-nya 10 kali H. Jadi ini nilai H-nya berapa? Ini ya. 0,5 meter. Kali 0,5. Tuh. Jadi 780 kali 5 berapa tuh? 3.900. Gitu. Nah, kemudian ini kan kita mau ngangkat nih berapa gayanya supaya bisa terangkat nih. Nah, nanti P di 1 harus sama dengan P di 2 kan. Nah, P di 1 itu sumbernya berasal dari tekanan yang ditimbulkan oleh manual gitu ya, yang kita tekan sama tekanan hidrostatis itu sendiri. Jadi tekanan hidrostatis ditambah dengan F1 per A1 gitu. Terus untuk P2-nya langsung F2 per A2 gitu. Nah, baru kita masukin angka-angkanya.
Jadi P hidrostatisnya kan 3.900 ditambah F1 dicari sebesar F dibagi A1-nya itu ini 20 cm persegi. Jadi A1-nya 20 cm persegi atau 20 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Tuh. Dan F2-nya berapa? A2-nya berapa? Nggak ada ya? Nggak bisa dikerjain dong. Ada nggak? Diketahui nggak? Coba di ini lagi. Kurang lengkap ini soalnya. Nggak ding. Ada. Ini nih. Nggak kebaca. Oke. Nanti ada A2-nya 1000 cm persegi. Jadi A2-nya 1000 kali 10 pangkat min 4. Gitu. Nah, masukin deh yang diketahuinya itu. F per A1. A1-nya 20 kali 10 pangkat min 4. F2-nya tadi yang kita hitung pertama kali, yaitu berat bendanya tadi 5.000 Newton. Dibagi A2. Ini A2 berarti sama dengan 0,1 ya. Dibagi 0,1. Gitu. Jadi F per 20 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 50.000 dikurangi 3.900 atau F per 20 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 46.100. Jadi nanti F-nya 46.100 dikali 20 10 pangkat min 4. 922. 1 2 3 92,2 Newton. Gitu. Ini kita ambil angka yang paling dekat aja ya, yang E berarti ya. Mungkin G-nya itu pakainya bukan 10 tapi 9,8. Mungkin gitu. Tadi kan kita ngambil G-nya 10 kan. Nah, kalau 9,8 mungkin itu. 0,1-nya kemana ya? Nah, itu dijawab sama Zakia Hana tuh. 0,1-nya tuh ini. Karena kan ini nih, 5.000 dibagi 0,1 ya 50.000. Gitu. Itu udah dihitung, udah menjadi ke dalam hitungannya. Ada yang mau ditanya nggak? Dibagi atau dikali ke yang 5.000 per 0,1 itu mah? Dibagi. 5.000 dibagi 0,1. Ya. 5.000 dibagi 0,1. 5.000 dibagi 0,1 itu kan 1/10. Sama aja dengan 5.000 dikali 10/1 kan. Jadi berapa? 50.000. Ya enggak? Kak, aku mau nanya dong. Ya. Itu tadi yang massa jenisnya dari 0,78 gram per centimeter kubik, terus konversinya jadi 780 kg per meter kubik tuh gimana ya? Oke. Jadi kan kadang-kadang di soal itu, ngasih satuannya dalam satuan yang CGS kan, yang centigram second. Nah, itu konversinya itu kalau 1 kilogram, 1000 kilogram per meter kubik itu sama dengan 1 gram per sentimeter kubik. Dari mana? Dari ini. Jadi gini, 1000 kilogram per meter kubik kan. Mau diubah menjadi satuannya gram per sentimeter kubik. Itu. Nah, kemudian yang ini nih, jadi ke sini, 1 kilogram.
Terus yang ini, jadi di sini taruh meter kubik gitu. Nah, terus 1 kilogram itu kan 1000 gram kan. Udah gitu 1 meter kubik itu 10 pangkat 6 cm kubik. Gitu. Nah, jadi nanti pas dihitung kilogramnya coret, meter kubiknya coret, yang tersisa adalah gram per sentimeter kubiknya. Gitu kan. Terus kalau dihitung 1000 kali 1000 per 10 pangkat 6. Ini satuannya udah gram per sentimeter kubik. Nah, ini kan 1 jadinya. Nah, makanya tadi dari 0,78 gram per sentimeter kubik tinggal dikalikan aja dengan 1000 gitu. Karena tadi faktor konversinya itu yang ini nih. Dikali 1000 dari gram per sentimeter kubik itu ke kilogram per meter kubik itu dikali 1000. Gitu, Mbak. Paham, makasih Kak. Oke. Nah, bentar ya, aku mau ke sini dulu. Yang tadi itu kan tadi masih dalam A kan. Nah, misalnya ini ada sistem hidrolik kayak gini. Ini F1. Terus mau digunakan untuk mengangkat suatu beban yang masanya katakanlah 400 kg gitu. Terus ini ada A1, ada A2. A1-nya, A1, bukan A1. Ada R1, ada R2. Nah, terus R1-nya misalnya 10 cm dan R2-nya katakanlah 50 cm gitu. Diminta berapa F1-nya. Nah, ini kalau kayak gini kan diketahuinya kan jari-jari ini di sini. Jadi R1 per F2 sama dengan R1 per R2 yang dipangkatkan 2. Jadi harus ada pangkatnya. Itu jangan langsung 10 per 50, tapi harus 10 per 50 dipangkatin 2. Nanti F1-nya dicari per F2-nya yang bekerja adalah sebesar W, yaitu 400 kali 10. 4000 Newton. Tuh. Per 4000 sama dengan 1 per 10 per 50 pangkatin 2. Atau F1-nya 1 per 25 kali 4000. 160 Newton. Gitu. Ya, jadi kalau diketahuinya jari-jari atau diameter itu harus ada pangkat 2-nya. Itu ada yang mau ditanyain nggak untuk bagian yang hukum Pascal? Sampai bagian hukum Pascal ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, jari-jari nggak perlu diubah ke meter. Kalau dalam bentuk soal yang kayak gini, ini kan perbandingan nih. Ini nggak diubah pun nggak jadi masalah, karena kalaupun kita ubah, misalnya nih kita ubah nih ya, ini jadi 10 kali 10 pangkat min 2 meter kan. Yang R2-nya jadi 50 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, ketika dihitung masukin ke sini, itu kan 10 kali 10 pangkat min 2 per 50 kali 10 pangkat min 2 dipangkatin 2. Tetap kena coret akhirnya. Kan jadinya sama aja kayak nggak diubah. Benar nggak? Kalau di soal perbandingan nggak perlu diubah, nggak apa-apa. Kecuali kalau kita memang mau ngitung kayak tadi tuh, kayak yang di soal yang pertama nih. Kok ini kan teman-temannya nih semua dalam satuan SI kan. Kayak misalnya yang 3.900-nya nih tekanan hidrostatisnya nih yang di atas. Ini kan Newton sih. Ini bukan Newton ya, sorry. Enggak. Pascal. Nah, di sini kan ada temennya Pascal tuh, harus SI jadi kalau ini. Jadi yang ininya pun harus meter persegi gitu. Paham nggak bedanya? Kenapa yang
ini harus diubah. Ini diubah kan tuh, semua diubah. Kalau yang tadi tuh enggak gitu. Ya. Oke. Aku anggap cukup jelas ya untuk yang bagian tekanan hidrostatis sama hukum Pascal. Nanti kalau di depan ada pertanyaan tentang ini, kita nggak apa-apa, kita balik lagi. Ini aku lanjut dulu ke bagian yang ketiga, yaitu ini hukum Archimedes. Jadi bunyinya, benda yang sebagian atau seluruhnya berada di dalam suatu zat cair atau suatu fluida itu akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung, atau di sini dilambangkan sebagai Fa, yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Gitu. Nah, kalau secara hitung-hitungan, F apung ini nilainya sama dengan massa jenis fluida dikalikan dengan volume benda yang berada di dalam fluida dikalikan dengan percepatan gravitasi. Gitu. Jadi sebenarnya rumus Archimedes ini aja. Tapi nanti dalam soalnya itu bakal ada 3 aplikasinya tuh, yaitu benda yang mengapung, benda yang melayang, dan benda yang tenggelam di dalam fluida. Gitu. Nah, yang pertama, untuk benda yang mengapung, pertama syaratnya adalah massa jenis bendanya harus lebih kecil dari massa jenis fluidanya. Jadi itu dulu harus ada perbedaan massa jenis di situ. Nah, nanti yang berlaku di sini kesetimbangan gaya-gayanya ini adalah sigma F sama dengan 0 atau sigma Fy ya, dalam sumbu Y-nya sama dengan 0 gitu. Atau Fa min W sama dengan 0. Nah, nanti kan jadi gini nih, Fa sama dengan W kan. Nah, Fa sama dengan W ini bisa dibongkar rumusnya. Jadi dibuka rumusnya, F apungnya menjadi yang di atas tuh rho fluida kali volume benda dalam fluida kalikan dengan G. Oh ya, kalau di sini volume benda dalam fluidanya yang ini ya. Hanya sebatas sampai sini aja. Nah, itu volume benda yang berada dalam fluida, ini V. Nah, ini adalah VBF-nya, V benda di dalam fluidanya itu. Nah, jadi kalau dibongkar kan rumusnya yang ini ya, VBF kali G sama dengan, nah, W-nya itu sendiri adalah berat kan. Nah, berat itu kan M kali G. Sementara masanya itu adalah Rho kali V. Ingat di rumus ini, Rho sama dengan M dibagi V. Makanya massa adalah Rho kali V. Nah, tapi karena di sini kita bicaranya berat benda, ini kan berat benda nih. Ya, jadi Rho-nya Rho benda, V-nya V benda gitu. Nah, makanya yang di atas ini kalau kita masukin Rho benda kali V benda kali G. Gitu. Nah, kemudian kita bisa nyoret G-nya ini. Gitu. Makanya di rumus akhirnya adalah Rho fluida dikalikan dengan V benda di dalam fluida itu sama dengan Rho benda dikalikan dengan volume benda keseluruhannya. Gitu. Nanti kalau kalian lupa rumus akhirnya kayak gini, itu harus bisa munculin lagi, yaitu dari mana? Dari sini. Sigma Fy sama dengan 0. Gitu. Aku lanjut dulu ya ke bagian melayang. Kalau di bagian melayang, dia sama, sigma Fy sama dengan 0 juga. Gitu. Jadi Fa min W sama dengan 0. Fa sama dengan W. Gitu. Nanti kalau kita bongkar rumusnya, Fa-nya menjadi Rho fluida kali V benda dalam fluida kalikan dengan G sama dengan W-nya dibuka rumusnya jadi Rho benda kali V benda kalikan dengan G. Kemudian kita bisa coret G-nya kan. Nah, terus yang VBF sama VB-nya itu adalah ini. Kalau kita lihat di sini, volume benda yang tercelup kalau di melayang itu seluruhnya tercelup. Ini.
Jadi otomatis di sini VBF-nya itu sama dengan V bendanya, karena nyemplung semuanya gitu. Jadi nanti ini juga bisa dicoret. Tuh. Makanya kalau di ini rho fluida sama dengan rho bendanya. Balik lagi ke syarat di awal bahwa ini harus sama. Itu massa jenis bendanya harus sama dengan massa jenis fluidanya supaya bendanya bisa melayang. Gitu. Kemudian yang ketiga, kalau bendanya tenggelam, nanti dia akan menyentuh dasar wadah kan. Nah, kalau menyentuh dasar wadah, nanti akan ada gaya kontak tuh di situ atau gaya normal di sini. Istilahnya gaya normal. Nah, tetap konsep awalnya, konsep dasarnya tuh sama, yaitu sigma F di sumbu Y sama dengan 0. Jadi, FA tambah N dikurangi W sama dengan 0. Jadi, ada N sama dengan W dikurangi FA. Nah, N-nya inilah yang kadang-kadang disebut sebagai berat semu itu. Jadi kadang-kadang bisa ditulis sebagai W aksen. Berat semu adalah berat sesungguhnya di udara dikurangi dengan gaya apung. Nah, ini. Gitu. Kalau mau dibongkar-bongkar rumusnya kayak yang tadi, ya tinggal nanti ini kan massa semu kali G sama dengan massa sesungguhnya, yaitu rho benda kali V benda kalikan dengan G, kurangi dengan rho fluida V benda kali G gitu. Nanti G-nya bisa dicoret, atau massa semuanya adalah rho benda dikurangi rho fluida dikalikan dengan volume bendanya. Gitu. Nah, kenapa di sini aku nggak nulis VBF? Sebenarnya ya VBF, cuman kan kalau tenggelam keseluruhan benda berada di dalam fluida kan, sama seperti melayang tadi kasusnya. Jadi VBF-nya itu sama dengan VB atau bendanya tercelup seluruhnya gitu. Nah, ini adalah rumus untuk massa semu gitu. Ibaratnya tuh kayak misalnya kita mengangkat benda di dalam air dengan benda yang sama di udara, di darat gitu ya. Itu kalau di air tuh menjadi lebih ringan karena karena kita tuh dibantu dengan gaya ke atas ini, gaya apungnya itu sendiri gitu. Ada pertanyaan nggak sebelum ke soal? Mau nanya, kalau gaya ampung itu berarti rumusnya sama kayak berat di udara, berat di udara dikurangi berat di dalam fluida, atau beda? Kalau mau nyari gaya apungnya berapa, mah tinggal diolah dari sini aja nih. Dari sini diolah aja. Jadinya tuh sini ya. Kan W aksen sama dengan W dikurangi F apung. Jadi F apungnya adalah W dikurangi W aksen, atau gaya apung sama dengan berat di udara dikurangi berat di dalam fluida itu. Jadi jangan apalin semua gitu. Jadi apalin salah satu aja. Apalin yang ini atau apalin yang ini gitu. Terserah mau yang mana. Jangan semuanya dihafalin gitu. Sisanya mah tinggal diturunin sendiri kan bisa kan. Tinggal dipindah-pindah ruas. Itu. Ada pertanyaan lagi nggak? Boleh Hikmah mau nanya apa? N sama dengan W dikurangi FA. Terus kenapa jadi rho kali G kali V? Gini. Ini kan dari sini kan. Yang pink ini untuk menjadi ke sini kan. Jadi yang W ini itu asalnya tuh gini loh.
sini. W itu kan massa kalikan dengan gravitasi. Benar nggak? Ya kan? Terus di rumus massa jenis, Rho adalah massa dibagi volume. Jadi massa adalah Rho dikalikan dengan volume. Jadi kalau kita kembalikan M sama dengan Rho kali V ke dalam sini, W adalah Rho kali V kali G. Tapi karena ini kita bicara bendanya itu sendiri, makanya Rho-nya Rho benda, volumenya ya volume si benda. Gitu. Makanya Rho V kali G. Nah, ini. Itu. Sementara kalau F apung, ungu, jadi gini ya memang dari rumus asalnya yang paling atas. Gitu. Oke. Kita ke soal pertama tentang ini ya. Tentang yang Archimedes ya. Sebuah benda homogen mengapung di atas air dan 2/5 bagian dari benda berada di permukaan air. Jadi kalau digambarkan ini, nah yang 2/5 itu berada di bawah permukaan air. Jadi yang ini VBF-nya adalah 2/5 dari keseluruhan volume benda. Gitu. Berapa massa jenis bendanya? Nah, seperti yang tadi aku bilang, kalau kalian nggak hafal rumus yang ini, yang dikotakin ini, kalian bisa selalu menurunkan dari rumus yang ini. Asalkan modalnya itu adalah cukup gaya apung, rumus gaya apung kalian wajib hafal, dan rumus massa jenis ini wajib hafal. Gitu. Untuk rumus yang di mengapung yang ini, kalaupun kalian nggak hafal, kalian tetap bisa mengerjakan soal ini gitu tanpa ngafalin yang itu, asalkan tadi konsepnya adalah sigma F di sumbu Y sama dengan 0 gitu. Jadi ini kan kalau kita gambarin ada F apung arahnya pasti ke atas dan ada W arahnya pasti ke bawah. Karena seimbang jadi nanti F A min W sama dengan 0 atau F A sama dengan W gitu. Terus dari rumusnya itu sendiri, Rho fluida kali volume benda di dalam fluida kalikan dengan G sama dengan W-nya diganti jadi Rho benda kali V benda kalikan dengan G gitu. 3-nya kita coret. Rho fluidanya 1, diketahui nih. Fluidanya tuh air. Yang massa jenisnya 1. Terus volume benda dalam fluidanya ini 2/5 VB. Sama dengan Rho benda kali V benda. Nanti V bendanya bisa dicoret gitu. Jadi Rho bendanya adalah 1 kali 2/5 atau 2/5. Atau 2/5 tuh 0,4 gram per sentimeter kubik. Gitu. Ya. Ini dulu soal ini paham nggak? Oke, ini ada yang nanya, Kak, kok yang mengapung nggak ada gaya normalnya? Nah, sekarang lihat deh gambarnya. Gaya normal itu kan timbul karena ada kontak. Sekarang si bendanya ini kontak nggak dengan dasar wadahnya? Enggak. Menyentuh dasar nggak? Enggak kan ya, makanya nggak ada gaya normalnya. Gitu. Sesimpel itu aja alasannya. Oke? Paham ya? Sebentar ini nggak ada jawabannya ya, harusnya 0,4 kok. Kecuali kalau 2/5 bagian dari benda berada di atas permukaan air. Nah, baru nanti jawabannya 0,6. Ada pilihannya tuh. Tapi ini harusnya 0,4. Itu ya. Oke. Kita lanjut lagi dulu ke soal yang ini. Mudah-mudahan kebaca ya soalnya. Sebuah benda ketika dimasukkan ke dalam zat cair 1 mengapung dengan setengah bagian volume berada di bawah permukaan. Dan ketika dimasukkan ke dalam zat cair 2 terapung dengan 3/4 bagian volumenya berada di permukaan. Berapakah perbandingan massa jenis zat cair yang pertama dan zat cair yang kedua? Nah, kalau soal perbandingan tuh langsung diperbandingkan aja ya. Jadi kan misalnya nih kita ambil rumus dari yang mengapung ini nih, langsung ini. Nah,
Maksud aku langsung diperbandingkan tuh untuk zat cair yang pertama dengan terhadap perbandingannya terhadap untuk zat cair yang kedua gitu. Itu, paham nggak? Jadi langsung dibuat perbandingannya. Nanti dari sini bisa kelihatan kan bahwa row bendanya itu yang ini ya, bagian ruas kanannya. Row bendanya itu ya mau yang di zat cair pertama atau di zat cair kedua itu kan nilainya kan sama kan. Karena bendanya sama ya nilainya pasti sama. Jadi kita bisa coret. Terus volume bendanya karena bendanya sama ya volume bendanya sama. Jadi bisa kita coret gitu. Jadi nanti kita bisa langsung melihat perbandingannya bahwa row fluida pertama berbanding row fluida kedua itu sama dengan volume benda di fluida kedua per volume benda di fluida pertama. Gitu. Jadi 1 per row F2-nya sama dengan volume benda di fluida kedua. Di zat cair kedua itu terapung dengan 3/4 bagian volumenya berada di bawah permukaan. Berarti ini VBF2-nya adalah 3/4 VB. Gitu. Sementara VBF1 itu setengah VB. Nah, itu masukkan ke dalam rumusnya yang hitungan kita. 3/4 VB per setengah VB. Nanti VB-nya coret lagi, jadi row F1 per row F2 3/4 kali 2/1 atau 3/2. Jadi perbandingannya 3/2 gitu. Ada yang mau bertanya dulu? Kak, aku mau nanya. Itu kok VBF 1 sama 2-nya kok bisa jadi kebalik gitu, Pak? Gini nih, biar nggak kebanyakan huruf ya. Ini A, B per MN gitu. Kita maunya tuh A per M-nya gitu. Gitu kan? Ya enggak? Nah, ini tuh tuker gitu loh. Makanya N per B gitu. Atau gampangnya AB per MN kan sama dengan 1 tadi. Ini kan udah 1 kan. Ini sama dengan 1 nih. Terus MN-nya kita kali silang ke sana. AB sama dengan MN. Yang kita mau itu adalah A per M. Jadi M-nya pindah ke bawah sini. Nah, B-nya pun pindah ke bawah sana. N per B. Gitu. Gitu. Paham nggak operasinya? Makasih. Oke. Aku lanjut ya. Yang ini. Soalnya yang ini. Sebuah benda ketika dimasukkan ke dalam zat cair P, ini P ya, berarti yang ini P, ini Q. Ternyata terapung dengan 1/3 bagian volume berada di bawah permukaan zat cair. Berarti di sini VBF di P itu 1/3 VB. Dan ketika dimasukkan ke dalam zat cair Q, benda tersebut melayang. Berarti di sini VBF di Q itu sama dengan VB. Karena keseluruhannya nyemplung gitu kan. Perbandingan massa jenis zat cair P dan Q berapa? Nah, caranya sama kayak tadi yang ini. Jadi nanti ujung-ujungnya adalah begini. Ini P, Q, 1. Gitu. Jadi kayak tadi kan, nantinya jadinya row fluida P per row fluida Q sama dengan
VBF Q per VBF si P. Gitu. Jadi rho FP per rho FQ-nya, VBF di Q-nya sebesar VB per VBF di P-nya sepertiga VB. VB-nya coret, nanti jadinya 3:1. Gak ada jawabannya. Harusnya 3:1. Berada di bawah permukaan. 3 berada di bawah permukaan. Ini utuh. Iya, nggak ada jawabannya. Itu, ada pertanyaan nggak? Soal sebelumnya kan terapung. Nah, yang ini melayang apa sama? Sama kok, karena mau dia melayang atau mengapung, dari konsep awalnya sendiri nih, kalau kita lihat yang bagian ini sama bagian ini, sama nggak? Sama kan? Konsepnya tuh masih sama sebenarnya antara mengapung sama melayang. Yang membedakan adalah posisi bendanya di dalam fluida itu. Gitu. Gimana? Paham nggak? Oke. Kak, maaf Jadi, mau tanya. boleh. Kalau yang soal sebelumnya itu ada Yang ini. rumusnya tuh. Nah iya yang itu ada 4 kan ada iya ada 4 gitu, ada 4 kayak rumus itu. Terus kalau misalkan yang soal setelahnya cuman ada 2. Gimana sih jelasin? Maksudnya gimana? Cuman ada Jadi 2. jadi ini tuh ada 4. Jadi itu masing-masing PV itu 1 gitu. Jadi kalau dihitung totalnya ada 4. Terus kalau misalkan sama yang ini cuman ada 2. Tapi padahal di gambarnya cuman ada 2 gitu, sama gitu, sama-sama 2 tapi rumusnya beda gitu. Rumusnya sama kok orang ini. Coba deh perhatiin yang bawah, yang ini. Itu tuh, yang ini sama dengan 1 gitu. Asalnya ya dari yang atas. Sama aja. Cuman aku nggak nulis lagi gitu. Karena sebenarnya ini 2 soal yang mirip gitu. Paham nggak? Kalau satunya itu dapat dari mana? Atau emang udah Satunya tuh rumusnya dari ini, satu? karena kan kita nyoret-nyoret nih. Ini nyoret, ya kan? Berapa nilainya? 1 kan? Oh iya 1. Ya kan? Ya makanya di Iya. bawah aku nggak nulis lagi gitu. Karena ini masih 2 soal yang cuman diganti angkanya gitu lah. Cuman diganti yang satu, soal pertama tadi dua-duanya melayang. Dua-duanya terapung, yang kalau yang soal yang kedua, yang satu terapung, satu melayang gitu. Tapi secara pengerjaan tuh persis sama gitu. Cuma diganti angkanya doang gitu. Oh iya Kak, paham. Makasih Oke. Kak. Yuk. Oke, lanjut ya. Yang ini. 2 kubus identik dimasukkan dalam 2 zat cair B dan C yang massa jenisnya berbeda. Bagian kubus yang masuk B 50% dan zat cair C adalah meneketehe. Nggak tahu lah, nggak bisa dikerjain atuh. Maksudnya ini nyari perbandingan kan pasti kan, karena ini ada pilihan jawabannya ini perbandingan kan. Jadi entah yang diminta perbandingan, mungkin perbandingan massa jenis B terhadap massa jenis C. Ya tapi kalau di B ini yang tercelup 50%, VBF-nya 50%, di C-nya VBF-nya berapa? Kan nggak dikasih, nggak dibilang, ya kan? Ya, jadi nggak bisa dikerjain ya nggak tahu gitu. Jadi kita skip ya soal yang ini, karena soalnya nggak lengkap. Sekarang yang ini dulu. Nah, untuk soal yang ini ada ada benda terapung di 2 lapisan permukaan. Jadi ada air sama alkohol gitu. Nah, kalau seperti ini, kita analisisnya tuh jadi kayak apa ya? Bentar. Nah, ini kan ada 2 lapisan kan. Nah, jadi
gaya apung yang dialami oleh si benda ini berasal dari 2 gaya apung. Pertama, gaya apung yang berasal dari alkohol dan gaya apung yang berasal dari air. Water ya, ini dari kata water. Nah, kemudian ada juga di sini gaya berat seperti biasa. Itu. Jadi gaya apungnya ada 2 macam, dari alkohol dan dari air. Kemudian sama konsepnya adalah sigma F sama dengan 0. Jadi F dari alkohol ditambah F dari air itu sama dengan berat bendanya gitu. Terus kalau kita buka rumusnya, si gaya apungnya ini adalah rho alkohol kali V benda dalam alkohol dikalikan G, terus ditambah dengan F apung air adalah rho-nya air kali volume benda dalam air kalikan dengan G sama dengan W. W-nya ini adalah berat benda, massa jenis benda kali volume benda kalikan dengan G. Itu. Nanti kita bisa coret G-nya. Tuh. Terus tinggal rho alkohol kali volume benda dalam alkohol ditambah rho air kali volume benda dalam air, ini sama dengan rho benda kali volume bendanya. Gitu. Nah, ini sebenarnya kalau di buku paket ada ditulis ini dikotakin gitu. Nah, ini kalau kalian nggak hafal tetap harus bisa ngeluarin rumus ini sendiri dari konsep awalnya itu tadi. Nah, masukin deh angkanya. Ini diketahui katanya berlapiskan alkohol dengan 40% benda berada di dalam air dan 20% di dalam alkohol. Jadi, volume benda dalam air adalah 40% dari volume benda keseluruhan atau 0,4 volume benda. Dan volume benda dalam alkohol adalah 20% dari volume benda atau 0,2 VB. Gitu. Diketahui massa jenis alkohol adalah 0,8 dan massa jenis air 1 ya. Tuh. Masukkan dah angka-angkanya. 0,8 kali 0,2 VB ditambah 1 kali 0,4 VB sama dengan rho B kali VB. Nanti VB-nya kita coret itu 0,16 tambah 0,4 sama dengan rho B. Jadi rho B-nya 0,56 gram per sentimeter kubik. Itu, ada pertanyaan nggak? Bentar. G itu bisa dicoret 2, Kak, tapi pembaginya 1. Gini, aku pakai angka aja ya, biar kelihatan kalau itu tuh bisa dibagi. Maksudnya gini kan tadi, misalnya AB tambah CB sama dengan MB, terus B-nya di sini yang dicoret 2, yang di sini cuma 1 gitu kan. Bener nggak ya maksudnya gitu? Oke. Nah, misalnya nih, aku pakai angka deh. 4 kali 3 ditambah 2 kali 3 itu sama dengan M kali 3. M-nya tuh berapa gitu kan? Misalnya. Ini kan 12 tambah 6 sama dengan 3M kan jadinya. Nanti M-nya sama dengan 18 dibagi 3. Berapa? 6 kan? Betul nggak? Nah, sekarang kalau kita coret 3-nya dari awal, kita coret dari awal, M-nya sama dengan berapa? 4 ditambah 2. Berapa 4 tambah 2? 6 kan? Jadi tuh ibaratnya sama aja dengan gini. AB tambah CB sama dengan MB tadi. M-nya AB tambah CB dibagi B gitu kan.
Nah, terus B-nya tuh dikeluarin. A tambah C dibagi B. Nah, B-nya coret. Jadinya M sama dengan A tambah B. Gitu. Ya enggak? Ya enggak? Sama kan? Paham enggak? Makanya di sini kita bisa nyoret G-nya di ruas kirinya 2 kali, di ruas kanannya cuma sekali ya, memang operasinya kayak gitu. Ada lagi yang perlu ditanyain? Berarti rumus keseluruhannya itu terpatok sama sigma F sama dengan 0 ya, Kak? Iya, kalau kan fisika tuh kan isinya rumus semua kan. Benar nggak? Fisika tuh dikit-dikit rumus, dikit-dikit rumus. Nah, ini tuh maksud aku tuh mau mengurangi beban lah gitu. Paling nggak tuh nggak semua-semuanya harus dihafalin. Kayak misalnya yang hijau nih, kayak gini nih, bisa nggak dihafalin. Asal tahu asalnya dari mana dulu gitu. Terus yang bawah, yang ini, sama yang ungu, atau yang pink ini, itu juga nggak mesti selalu dihafalin, asal kita bisa nurunin rumusnya sendiri gitu. Jadi asalkan tadi selain bisa nurunin, kita juga harus tahu konsepnya tuh. Kalau di sini asalnya itu dari sigma F sama dengan 0 sebenarnya. Ini semuanya sama tuh, ya nggak? Dari 3 kasus mengapung, melayang sama tenggelam, sama-sama sigma F sama dengan 0 gitu kan. Jadi cukup itu sama rumus gaya apung sama ini masa jenis gitu. Jadi cukup itu. Ya, jadi nggak mesti semuanya dihafalin gitu. Karena kalau kalian atau kalau kita cuman hafal rumusnya aja, plek aja, nanti soalnya di otak-atik tuh kita jadi bingung lagi gitu. Makanya kembali ke konsep aja. Tuh kayak misalnya nih soal yang ini nih. Ini rumusnya sendiri yang di buku manapun pasti nggak akan langsung naruh ini nih cara ngitungnya rumusnya begini gitu. Tapi itu nggak bakalan ada di buku manapun. Itu harus kita yang nurunin sesuai dengan konsepnya tadi. Gitu. Misalnya gini, ini soalnya gini. Selembar seng masanya 30 gram dikaitkan pada balok kayu yang terapung di air. Akibatnya sistem balok kayu dan seng bergerak ke bawah dan melayang dalam air. Diketahui massa jenis seng, massa jenis balok kayu, dan massa jenis air diketahui tuh ya angkanya segitu. Pertanyaannya berapa volume balok kayu itu? Nah ini udah di otak-atik kan soalnya, udah di apa sih? Kalau aku bilangnya dicolek-colek, diganti-ganti gitu, dimodifikasi sedemikian rupa. Yang rumusnya pasti kita harus nurunin sendiri. Tapi secara konsep tetap sigma F sama dengan 0 gitu. Intinya itu. Nah, kalau digambarkan ilustrasinya kayak gini. Sistemnya itu ada balok kayu yang melayang di dalam air. Kemudian ini dikaitkan dengan selembar seng. Tuh, jadi ini kayu, ini sengnya. Nah, itu sengnya itu menarik kayu. Harusnya kan kayu kalau di air tuh melayang, terapung kan. Nah, karena ada seng ini, sengnya ini menarik si kayu supaya jadi melayang gitu. Nah, nanti di sistem ini ada 2 gaya apung. Pertama, gaya apung yang berasal dari kayu, dan F apung yang berasal dari seng. Gitu. Bergerak ke bawah dan melayang. Oke, ini nggak kebalik ya. Karena nanti kalau ini kenapa aku bolak-balik melihat soalnya, takutnya maksud soalnya tuh begini, nih kayunya, terus sengnya tuh ditaruh di atasnya. Kalau ini nanti lain lagi. Cara ngitungnya, bukan cara ngitungnya, gaya-gaya yang bekerjanya lain lagi. Tapi ini dibilang bahwa sistem balok kayu dan seng melayang dalam air, bergerak ke bawah dan melayang. Artinya sengnya pun ada di dalam airnya gitu. Oke. Nah, terus juga selain itu ada bukan masa
gaya berat dari kayu dan gaya berat dari seng. Nah, sistem ini melayang, sigma F sama dengan 0. Jadi, F apung dari kayu ditambah F apung dari seng dikurang berat kayu dikurang berat seng sama dengan 0. Gitu. Jadi nanti F kayu tambah F seng sama dengan W kayu tambah W-nya seng, beratnya seng. F kayu adalah rho dari fluida, rho air ya berarti ya. Ini air kan. Oke. Rho airnya dikalikan dengan volume kayunya. Ini kayunya nyemplung semua jadi volume kayu keseluruhan dikalikan dengan G ditambah F sengnya rho air kali volume seng kalikan dengan G sama dengan W kayunya ada nggak? Nggak ada. Berarti kita bongkar. Rho kayu V kayu kali G ditambah W sengnya, berhubung ini ada massa seng, jadi kita langsung massa kali G, massa seng kali G. Gitu. Nanti G-nya kita coret ya. Oke. Selanjutnya langsung diminta volume balok kayu, berarti V kayunya ya. Nah, sekarang rho air 1000 kali volume kayunya dicari. Ditambah rho air 1000, volume sengnya, ini belum ada nih. Ingat di rumus rho sama dengan M dibagi V, maka V adalah massa dibagi massa jenis. Jadi V sengnya, massa sengnya 30 gram, 30 kali 10 pangkat min 3, dibagi rho-nya, massa jenis sengnya 7100. Oke. Gitu. Jadi nanti, bentar ya. 30 ini 7100. 4,2 10 pangkat min 6 meter kubik. Oke. Nah, itu yang dipakai. Di bawah 4,2 10 pangkat min 6. Tuh. Terus rho kayunya dikasih 800. Volume kayu diminta. Ditambah massa sengnya 30. Hitung deh. Jadinya 1000 di kayu ditambah ini 0,0042 ya. Sama dengan 800 Vk tambah 30. Jadi 1000 kurangi 800 kan 200. 200 V kayu sama dengan 30 dikurangi 0,0042. Jadi 29,9958 dibagi 200. Bagi 200 tuh 0,149979 atau bulatin aja lah. 0,15 meter kubik atau kalau dijadikan sentimeter kubik gede ya, udah biarin aja. Nah, gitu. Ada pertanyaan nggak? Maaf mau nanya. Kalau yang pas WS-nya W dari sengnya itu nggak pakai V kali G. Bro, nggak, kenapa yang ini nggak pakai itu kan? Iya, Kak. Ya, karena massa sengnya udah ada. Kenapa yang dicari lagi?
Ya, itu massa seng 30 gram udah ada, jadi langsung pakai aja 30 di sini. Kalau yang massa jenis sengnya berarti nggak kau pakai. Massa jenis seng kepake di mana? Di sini pada saat mencari volume sengnya. Ya kan? Dipakai, tetap dipakai. Kita mencari volume sengnya itu dari situ tuh. Yang ini, volume seng ini, yang 4,2 kali 10 pangkat min 6, itu adalah dari sini. Nah, kalau dilihat massa jenis seng yang di atas 7100 dipakai kan di sini tuh. Ya nggak? Iya, Kak. Mm-mm. Makasih, Kak. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Nah, ini lihat kan, ya rumusnya kalau mau rumusnya apa nggak ada gitu loh, rumus jadinya. Kita harus nurunin dari konsep bahwa resultan gaya pada sumbu Y di sistem ini itu nilainya sama dengan 0 gitu. Makanya jangan melulu ngafalin rumus, karena hafal rumus aja itu nggak cukup kalau di fisika. Itu cukup jelas nggak soal yang ini? Cukup, Kak, paham. Oke. Nah, ini masih berkaitan dengan kasus mengapung melayang tenggelam ya. Sebuah pelampung dari bahan sangat ringan diisi udara dengan volume 0,07 meter kubik sanggup menahan beban seberat berapa? Ada pernyataan 1 lebih kecil dari 70 kg di udara. Ada pernyataan kedua lebih kecil dari 70 kg di air dengan volume yang lebih besar dari volume pelampung. Lebih kecil dari 70 kg di air dengan volume yang lebih kecil dari volume pelampung. Atau yang keempat sama dengan 70 kg baik di udara maupun di air. Oke, pelampungnya bahannya sangat ringan, jadi massa karet pelampungnya bisa diabaikan. Pertama itu. Kemudian ini karena diisi udara, ini harusnya dikasih massa jenis udara. Jadi massa jenis udara itu 1 kg per meter kubik kalau nggak salah. Kalau nggak salah 1 kg ya per meter kubik. Nanti ini harus perlu dicek ya. Aku nanti perlu ngecek itu. Dengan volume udaranya dalam pelampung adalah 0,07 meter kubik. Nah, ketika pelampungnya digunakan untuk menahan beban orang, jadi ini pelampung nih, terus di atasnya ada orang kan, itu misalnya ini orang. Nah, pada sistem ini nih ada gaya berat dari udara yang berada di dalam pelampung, juga si orang ini punya gaya berat kan, W orangnya gitu. Tapi ada gaya apung dari pelampungnya. Tuh. Tetap sigma F sama dengan 0. Jadi FA min W orang min W udara sama dengan 0. Jadi W orangnya sebesar F apung dikurangi W udaranya. Tuh. Nah, jadi ini dalam kilogram ya, berarti massanya ya, massa orang kali G sama dengan F apungnya rho air kali V pelampungnya atau volume udaranya kalikan dengan G dikurangi W udaranya, yaitu rho udara kali V udara kali G. Tuh, G-nya coret. Massa orangnya rho air 1000, volume udaranya 0,07 dikurangi dengan rho udaranya 1 kg per meter kubik, volume udaranya 0,07. Jadi 70 dikurangi 0,07.
69,93 kilogram. Itu. Jadi pertama itu massa orangnya harus lebih kecil, dari 70 kilogram di udara, karena kalau lebih besar ya nantinya sistemnya ini akan jadi turun ke bawah gitu. Terus pernyataan yang lainnya, lebih kecil dari 70 kilogram di air dengan volume yang lebih besar. Pelampung maksudnya apa? Bentar ya. Yang jelas kalau di air dia pasti akan lebih kecil nantinya, karena kalau dia nyemplung dalam air, ini kan kondisi anaknya ini nggak masuk ke dalam air kan, nggak ada volume badan anak yang nyemplung di air itu 69,93. Nah, kalau ada bagian dari benda yang badan yang tercelup ke dalam air, justru berat si anak ini boleh lebih kecil, lebih besar. Boleh lebih besar sebenarnya. Gimana sih? Bentar ya, aku tadi kalau kita ngitung F apungnya yang ini itu kan F apungnya itu 700 Newton gitu. Jadi yang bisa ditahan oleh pelampung, massa yang bisa ditahan pelampung 70 kilogram itu. Kalau orangnya ada di udara. Jadi pernyataan 1 udah betul. Oke. Sama dengan 70 kg baik di udara maupun di air. 4 juga masih bisa sih. Kalau di air, nanti dia menjadi tetap melayang. Tetap nggak tenggelam gitu. Lebih kecil di air dengan volume yang... Ini kalimatnya aku masih nggak paham ya, yang bagian 2 nih. Dengan volume yang lebih kecil dari... Udah ini skip dulu, nanti aku pahamin lagi. Tapi yang jelas pernyataan 1 sama 4 udah ini. Jadi mungkin 1, 2, 3, 4 kali ya. Cuman nanti deh. Siapa tahu ada yang salah. Oke, yang ini dulu. Sebuah benda berbentuk balok dicantumkan dalam cairan A yang masih jenisnya 900, ternyata 1/3 bagiannya muncul di atas permukaan. Berapa bagian balok tersebut yang muncul di cairan yang diganti dengan cairan B yang massa jenisnya 1200. Yang kita butuhkan adalah volume benda yang berada di dalam zat cair. Jadi kalau yang muncul itu 1/3 yang berada di dalam zat cair, VBF-nya adalah 2/3 bagiannya. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita pakai rumus yang rho benda kali V benda sama dengan rho fluida kali V fluida, terus langsung kita bandingkan antara rho benda V benda, rho fluida, bukan V fluida, VBF. Yang ini A, ini B. Atau ini aja langsung ya. Gini aja langsung, sama dengan 1. Tuh, jadinya rho FA per rho FB sama dengan VBFB per VBFA. Nah, ini langsung rho fluida A-nya kan dikasih 900 per rho fluida B-nya itu dikasih 1200. Ini sama dengan VBFB-nya nggak tahu. Per VBFA itu adalah yang 2/3 itu. Bukan yang 1/3-nya.
Kalau disederhanakan jadinya 3/4 kali 2/3 VB sama dengan VBF B. Jadi VBF di B tuh ini coret 1, ini coret 1/2. Nah, ini VBFB nih. Ini adalah bagian yang tercelup. Bagian yang muncul adalah VB dikurangi VBF di B. Jadi VB dikurangi setengah VBFB. Setengah VB, sorry. Jadi jawabannya setengah bagian. Gitu, ada pertanyaan nggak? Kak, cara dapat 2/3 VB-nya itu dari mana? Ini, kan sepertiga yang nongol kan, yang muncul di permukaan sepertiga. Yang nyelupnya ya tinggal 1, dikurangi sepertiga aja. 2/3. Ya nggak? Ya pasti 1 lah, utuhnya kan 1. Oke sih, makasih Kak. Yuk, ada lagi nggak yang mau ditanyain, yang perlu ditanyain? Kalau nggak ada, aku lanjut ke yang ini ya. Sebelum ke yang atas, yang ini dulu. Nih. Sebuah kapal evakuasi sedang berusaha mengangkat kotak peti kemas bermasa total 4.500 kg yang jatuh ke dalam laut. Kotak tersebut punya ukuran panjang 2, lebar 1,5, dan tinggi 1. Nah, jadi kotaknya itu punya massa kotak sebesar 4.500 kg. Nah, ukurannya itu untuk hitung volumenya, volume kotaknya. Itu panjang kali lebar kali tinggi. 2 kali 1,5 kali 1. 3 meter kubik. Massa jenis air laut saat itu, berarti itu sebagai raw fluidanya, sebesar 1025 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi 10. Berapa gaya minimal yang dibutuhkan untuk mengangkat benda dari dasar laut ke permukaan? Nah, kalau kita buat diagramnya, ini permukaan air laut nih. Ada kotak. Ini mau diangkat. Nah, F-nya ini berapa? Gitu. Oke. Kotak punya massa kan, jadi punya berat, arahnya ke bawah. Nah, ketika masih di dalam air, dia punya gaya ke atas atau gaya apung gitu. Nah, jadi tetap sigma F sama dengan 0. F tambah FA kurangi W sama dengan 0. Jadi gaya yang dibutuhkan adalah W dikurangi FA-nya. Jadi F-nya, W-nya itu massa kali G dikurangi FA-nya, rho fluida atau rho airnya, dikali volume bendanya, dikalikan dengan percepatan gravitasi. Jadi F-nya, M-nya 4.500, G-nya 10, kurangin rho fluidanya 1025, kali volume bendanya 3, kali G-nya 10. Jadi 45.000 dikurangi, sebentar, 1025 kali 3. 30750. 14.250 Newton. Itu paham nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Kak, Ya. kalau yang panjang 2 meter lebar sama tingginya itu nggak berpengaruh gitu. Loh, berpengaruh. Ini volumenya berapa? 3 kan? Itu kan untuk menghitung volume. Volumenya 3, dipakai di mana? Di sini tuh. Ya kan? Dipakai, tetap dipakai. Itu untuk menghitung volumenya. Oke, aku lanjut dulu ya. Kalau gitu lanjut dulu ke sini. Nah, kalau ini agak lain.
seorang insinyur merencanakan tempat kejuaraan loncat indah dengan papan loncat setinggi 3 meter dari permukaan kolam. Jadi andaikan ini kolamnya, terus ada papan loncatnya nih di atas tuh. Nah, ini tingginya dari permukaan 3 meter. Tapi ketika orang mau nyemplung, dia kan lompat dulu kan. Nah, dia lompat dulu itu lompatnya sejauh 0,5 meter. Baru kemudian dia nyemplung. Gitu. Dengan memperkirakan berat badan rata-rata 70 kg, jadi massa orangnya 70 kg, dan volume tubuhnya 0,5 meter kubik. Berapa kedalaman kolam agar atlet tidak pernah menyentuh dasar kolam? Ini pakai konsep usaha energi aja ya. Jadi yang pertama adalah dia di sini pada saat berada di atas di sini, ini ada energi potensial yang besarnya M kali G kali H. Gitu. Terus enggak, H-nya itu ya kali H, tapi H-nya itu adalah keseluruhan sampai dasar. Ini H-nya. Itu. Jadi H-nya itu di sini H-nya adalah 3,5 ditambah kedalamannya D-nya. Jadi ini kedalaman dasar kolamnya gitu ya. Kemudian nanti kan dia nyemplung nih ke dalam kolam nih. Nyemplung ke dalam kolam, andaikan dia nyampe di dasar. Nah, pada saat dia nyemplung ini, dia harus melawan harus berusaha, usahanya W-nya harus sebesar melawan gaya apung dia sendiri dikalikan dengan perpindahan dia selama di dalam kolam ini, di dalam air. Itu sampai jauh D. Gitu. Jadi kalau pakai konsep usaha energi potensial tadi itu sama dengan W-nya. Jadi massa kali G kali H sama dengan F apungnya kalikan dengan D. Gitu. Pindah ke kiri ya. M-nya kan 70. Kali G-nya 10. Kali H-nya tadi 3,5 ditambah D. Ini sama dengan F apungnya biasa rho air 1000 kali V-nya orang 0,5 kalikan dengan G 10 kalikan dengan D. Itu. Jadi ini rho air V orang G. Itu. G. Nah, jadi ini G-nya coret aja ya. Tinggal 70 kali 3,5 tambah D sama dengan 500 D. 70 kali 3,5. 245 ditambah 70 D sama dengan 500 D. Jadi 430 D sama dengan 245. D-nya 245 dibagi 430. Angkanya 0,1 meter. Gak mungkin. Yang salah nggak ya? Bukan cuma ngelawan apung, tapi dia itu, oh iya. Jadi di sini pas dia udah di dalam, ini kan ada W orang, terus ada F apung kan. Nah, sigma F-nya kan di sini yang perlu dia lawan adalah berat semuanya dia. Berat semu saat berada di dalam W aksennya W min F A gitu. Nah, itu yang harus dilawan si orang ini. Jadi harusnya F, nah di sini F A min, sorry,
bukan FA min. W min FA, W orang min FA kalikan dengan D. Nah, itu harusnya gitu. Jadi massa orang 70, G-nya 10 kali 3,5 tambah D sama dengan W orangnya 70 kalikan dengan 10 dikurangi dengan F apungnya rho 1000, G 10, V 0,5 kalikan dengan D. Nah, tuh. Jadi 700 kali 3,5 tambah D sama dengan 700 kurangi 5.000. 70. Ntar ada yang salah nggak? Kok nggak masuk akal angkanya? Ntar ya. Coba dulu ya, 5.000. Ini tadi 2450 plus 700 D minus 1300 sama aja, masih nggak masuk akal. Ada yang kayaknya ada konsep yang salah deh aku ini. Ini aku skip dulu ya, yang ini nanti aku cari-cari lagi. Jadi tadi sama nomor yang ini kan. Nanti deh, kayaknya ada konsep yang aku yang salah yang di sini. Gitu. Tapi untuk yang soal yang lain ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Kak. Oke. Kalau yang ini mah untuk yang tegangan permukaan, kapilaritas sama viskositas tinggal pakai rumusnya aja sih kalau aku mah. Jadi kalau ini hafalin aja rumusnya, terus pakai gitu, dihitung apa adanya. Oke, misalnya nih ya, kapilaritas ini rumusnya 2 gamma cos theta per rho kali G kali R. Nah, gamanya di sini adalah tegangan permukaan. Nanti nilainya biasanya akan dikasih sih. Nah, yang nanti menjadi pembeda, ada 2 macam nanti ya. Ada kapilaritas yang fluidanya naik dan ada yang fluidanya justru malah turun. Nah, kalau fluidanya naik kayak yang di ilustrasi ini namanya dia punya menuskus cekung gitu. Jadi sudut kontak permukaannya nanti lebih kecil dari 90 derajat. Tapi kalau menuskus cembung, misalnya kayak di raksa tuh, nah itu dia justru kalau ada kapiler di situ, pipa kapiler, justru permukaan air dalam pipa kapiler justru akan turun. Nah, itu karena dia punya menuskus cekung. Nanti sudut kontaknya itu di antara 90 sampai 180 derajat. Jadi nanti akan otomatis kelihatan naik atau turunnya dari nilai kosinusnya. Gitu. Nah, ini tinggal dimasukin aja ke rumusnya. Jadi, misalnya contohnya yang ini. Nomor 1. Pembuluh xilem pada tanaman mempunyai jari-jari R 0,01 mm atau 0,0110 pangkat min 6 meter. Ya, min 3, sorry. Bentar. Tentukan tingginya kenaikan air pada pembuluh akibat adanya kapilaritas. Anggap saja suhu air 20 derajat, sudut kontak theta 0 derajat, dikasih G 9,8 dan tegangan permukaan pada suhu 20 adalah 72,810 pangkat min 3 ton per meter. Nah, kenaikannya pakai rumusnya langsung 2 kali gamma kali cos theta dibagi rho kali G kali R. Itu 2 kali gamanya 7,8 10 pangkat min 3, cos theta-nya, nah dari sini cos 0 derajat itu 1 kan, ya kali 1, dibagi rho-nya, karena ini air, rho-nya 1000,
G-nya 10, R-nya 0,01, 10 pangkat min 3. Kak, Jadi maaf Kak, ya. Itu harusnya bukannya 72,8 ya? Iya. 72,8. Oke, makasih udah dikoreksi. Jadi ini 10 pangkat 3-nya coret ya. 10 pangkat min 3-nya coret. Terus yang di atas kan 145,6. Bener. 72,8 kali 2. Ya. Dibagi 1000 kali 10 kali 0,01. Berarti bagi 100. Jadi 1,456 meter. Gitu. Jadi ya hitung apa adanya aja, pakai rumusnya aja. Nanti sama nih caranya dengan nomor 2. Tentukan besarnya kenaikan air dalam sebuah pipa kapiler yang berdiameter 0,5 mm apabila tegangan permukaan air 72,8 kali 10 pangkat min 3, massa jenis 1000 dan G itu. Jadi persis sama caranya ya. Ini juga caranya sama. Pembuluh silem berdiameter 2 kali 10 pangkat min 3 cm mengangkut bahan makanan dari air, sama kan persis gitu. Jadi pakai rumusnya yang H sama dengan 2 gamma cos theta per rho kali G kali R gitu. Ya, itu soal-soal yang tentang kapiler paling cuman kayak gitu aja. Terus untuk yang viskositas atau kekentalan zat cair, nanti adalah hukum Stokes. Yang pertama, F ini adalah gaya. Biasa F itu gaya. 6 pi itu yang nilainya 3,14 itu. Terus ini ada simbol eta kayak huruf N tapi ekornya panjang. Dia koefisien viskositas. Terus ada jari-jari sama kelajuan. Jadi tinggal pakai rumusnya aja. Terakhir ada kecepatan terminal. Kecepatan terminal ini kayak misalnya kita oli itu kan kental tuh ya ininya, fluidanya. Terus kita jatuhin kelereng. Nah, nanti si kelerengnya itu pada saat di dalam oli, dia akan punya kecepatan paling besar gitu. Kecepatan jatuh dia bergerak di dalam olinya itu paling besar. Nah, itu yang namanya kecepatan terminal. Nah, ini dirumuskan sebagai 2/9 dikalikan dengan R kuadrat kalikan dengan G dibagi dengan koefisien viskositasnya, terus dikalikan lagi dengan selisih antara massa jenis benda dan massa jenis fluidanya. Bentar. Oke. Nah, jadi untuk soal yang ini misalnya ya, kebaca nggak? Nah ini, tetes air hujan berjari-jari 0,2 mm itu sebagai R. 0,2 mm atau 0,2 10 pangkat min 3 meter. Jatuh dan memiliki koefisien viskositas fluida, itu maksudnya fluidanya adalah udara di sini dalam hal ini karena tetes air hujannya bergerak dalam fluida yang ininya jenisnya udara kan. Jadi ininya etanya sama dengan 1,8 10 pangkat min 5. Massa jenis air itu rho fluidanya. Rho bendanya. Karena bendanya udah tetes air hujan. Yaitu 1000 kg per meter kubik. Kecepatan gravitasi G 9,8. Nah, nanti rho fluidanya gunakan rho udara 1 kg per meter kubik. Berapa kecepatan maksimumnya? Nah, itu si kecepatan terminalnya yang 2/3 kali R kuadrat G 2/3, 2/9. 2/9 R kuadrat G per viskositas kalikan dengan rho benda kurangi rho fluida. Gitu. Hitung 2/9 kali R kuadratnya
Berarti 0,2 10 pangkat min 3 pangkatin 2 per 1,8 10 pangkat min 5 kalikan dengan selisih antara ini. Oh, G-nya lupa. G-nya kali 9,8. Selisih itunya 999. Itu. Udah deh, tinggal dihitung. Hitungin aja. Ini kalau dihitung 4,83 meter per detik gitu. Ini pakai kalkulator aja ya hitungannya. Nah, kalau dihitung manual kayaknya agak ribet. Gitu. Aku lanjut dulu ke yang ini, soal terakhir ini. Adit mengambil sebuah kelereng berdiameter 1 cm. Jadi ada D 1 cm atau jari-jarinya setengah cm. Jadi kalau dalam meter 0,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian menjatuhkannya ke dalam bak berisi oli yang memiliki koefisien viskositas sebesar 1,2 10 pangkat min 1. Tentukan besar gesekan itu yang minta F-nya itu. F-nya berapa? Jika bergerak dengan kelajuan 4 meter per detik. Nah, ini pakai rumus yang F sama dengan 6 pi kata RV. Itu yang ini. Rumus box ini. Itu. Ya udah, tinggal dihitung aja. F-nya sama dengan 6 kali pi 3,14. Katanya 1,2 10 pangkat min 1. R-nya 0,5 10 pangkat min 2. V-nya 4. Bentar, dihitungin ya. 6 kali 3,14. Ini hasilnya 45,216. Oh, ini dalam pi ya? Masih dalam pi, berarti pi-nya biarin aja. 14,4 kali 10 pangkat min 3 atau 1,44 10 pangkat min 2 Newton. Jadi jawabannya, pi-nya ketinggalan. Jawabannya yang A. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Jadi kalau ini mah memang hafalin aja rumusnya terus pakai gitu. Beda dengan yang hukum Archimedes tadi. Kalau hukum Archimedes kita harus analisis gaya-gayaan. Itu. Ada yang mau bertanya? Enggak? Paham, Kak. Yang lain gimana? Kak, Ya. kalau yang awal-awal itu yang F dia sama dengan 0, yang pertama itu latar belakang bisa F dia sama dengan 0 gimana, Kak? Kenapa sama dengan Apa 0 gitu? disumbu Y gitu apa gimana? Sekarang gini, bayangin kita naruh gabus di atas air, dicemplungin gabus ke atas air gitu. Terus sudah dimin, si gabusnya naik turun nggak? Maksudnya ada pergerakan dia di sumbu Y apa enggak? Enggak. Enggak kan? Enggak ada kan? Artinya enggak ada percepatan di sumbu Y. Ya kalau enggak ada percepatan atau A-nya 0, berarti enggak ada gaya yang bukan enggak ada gaya. Artinya gaya-gaya yang bekerja pada benda itu seimbang gitu. Karena enggak ada percepatan di sumbu Y-nya. Gitu, paham nggak? Oh ya, paham, Kak. Kasih, Kak. Oke. Ada lagi nggak secara keseluruhan boleh sambil review ke yang materi sebelum-sebelumnya. Sama konsep tekanan yang sama itu di bejana U itu konsepnya kayak gimana ya Kak? Mas, misalnya yang tekanan sama di bejana U. Ini? Itu bukan? Ya. Ini kan dalam keadaan setimbang nih, sistem
pipa U ini kan dalam keadaan setimbang nih. Jadi kalau setimbang ya artinya pada kedalaman yang sama, tekanan di tempat itu ya harus sama gitu. Paham nggak? Jadi kalau misalnya ngambil titiknya di dasar pipa misalnya, satu di dasar pipa sebelah sini, terus satunya lagi di dasar pipa yang sebelah sini. Nah itu tekanan di situ harus sama. Gitu makanya meskipun dia iniin di bagian sini itu tekanannya sama. Oh, aku kira dilihat dari atasnya gitu. Ada H1, H2 itu beda, ketinggiannya beda. Ini. Iya, meskipun ketinggiannya beda ya, tekanannya tetap harus sama di titik yang sama, harus kedalaman yang sama, tekanan hidrostatiknya harus sama gitu. Udah paham belum? Paham, Kak. Oke deh, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin aku cukupin sampai sini dulu aja. Makasih semuanya yang udah ikutan diskusi kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf tadi ada 2 soal yang aku skip dulu ya. Nanti deh aku coba-coba lagi. Makasih semuanya, selamat istirahat.